Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberata, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini membawa kita seberataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Di pertemuan terakhir kita masih membaca seputaran bentuk zikir-zikir yang bisa melancarkan rezeki seorang hamba. Yang terakhir yang kita baca yang keenam yaitu al-istighfar. Sampai kepada wa qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Di dalam surat Hud ayat 3 Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasana, maka niscaya Allah atau Tuhanmu akan memberikan kepadamu mata'an hasanah, harta yang baik, ila ajalin musamma, kepada waktu yang ditentukan, wa yu'ti kulladhi fadlin fadla, dan niscaya Allah akan memberi keutamaannya kepada tiap orang yang memiliki kelebihan. Nah, ayat ini pun dalil keutamaan istighfar itu salah satunya mendatangkan rezeki. Yumatti'kum mata'an hasana, ujar Allah. Niscaya Allah akan memberikan nikmat pada kalian dengan harta yang baik, rezeki yang baik. Wa ammal ahaditsu wal athar, adapun fadilat istighfar di dalam hadis-hadis dan perkataan ulama, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Hadis pertama diriwayatkan melalui Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimi akan istighfar, siapa orang yang terus-menerus beristighfar, artinya tidaklah satu hari berlalu kecuali ia ada amalan khusus, waktu khusus beristighfar pada Allah Ta'ala. Tidaklah sehari itu berlalu kayak itu aja,
mengecualikan inya tuh ada beristighfar. Antah 70 kali, antah 100 kali. Siapa orang yang melazimi istighfar sedemikian, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Niscaya Allah akan jadikan kelapangan dari tiap-tiap kesedihannya. Janji dari Nabi ini, niscaya Allah akan beri faraja, kelapangan, jalan keluar dari tiap-tiap hal yang disedihkannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan ciptakan jalan keluar bagi tiap kesempitan hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi kepadanya rezeki dari arah yang kada diduga-duganya. Ini hadis sahih, disahihkan Imam Hakim dan banyak ulama meriwayatkan. Kita aja lagi yakin kada dengan ucapan Rasulullah. Kita ini kadang ucapan kakawanan yakin, pandiran orang sekitar kita banyak kita menaguk, padahal belum tentu bujur. Ujar kawan kita, ujarnya, amun ikam batajak pohon pisang di rumah, insya Allah para jekian ikam. Ujar kawan nih, ditakuni bahasa, pian dari siapa? Dari orang bahari. Ada tuh yang menaguk pandiran tuh. Percaya, yakin, lalu aja menajak pisang, hibah. Padahal belum tentu bujur. Atau ada manusia lain berpandir, percaya juga kita kadang. Politikus contohnya, caleg berpandir, kalau pian pilih ulun, pian ulun barang katakan umroh. Wah, keharatan janji. Ada yang menaguk. Percaya tuh pandiran orang nang sekitarnya percayanya menaguk. Atau iklan-iklan di televisi. Iklan itu kan teknik marketingnya meyakinkan. Pakailah sampo ini, niscaya rambutmu akan bersinar. Akan banyak lawan jenis yang tunduk padamu. Manukar kata sampo. Managuk kita pandiran orang kayak itu. Ada ini nang berucap yang menyampaikan lidah yang kada pernah berdusta, lisan yang kada pernah bakar rambut, mulut mulia yang kada pernah berbicara kada sesuai kenyataan, al-amin yang terpercaya, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kada berpandir melalui hawa nafsu tapi semata wahyu yang diwahyukan. Ujar Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang terus menerus beristighfar, artinya rutin beristighfar hari-hari, 70 kali minimal, 100 sehari, 1 mat makan waktu. 3 hasil yang akan didapat janji Nabi. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kalau inya sedih, ada pikiran-pikiran yang maolah inya gundah, memikirkan bayaran ledeng, bayaran listrik, kreditan kulkas belum lunas,
gincu bini patah, beres tiis, lalu sedih mikirakan duit kadapan duitan, di tiap hal yang membuat inya tertekan, stres dan sedih, faraja, Allah beri kelapangan kalau mau maasi dengan papadahan Nabi, istighfar tadi. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja, di tiap kesempitannya. Paham ya, sempit artinya kadang-kala dilewati. Ini perumpamaan aja sempit itu. Pian hendak masuk ke satu ruangan, ukuran lebar lawangnya 80 cm. Sedangkan awak pian jumbo, XXL. Sempit tuh, kadang-kala pian melewati rintangan itu. Sama dalam perjalanan hidup. Kebutuhan hidup harus ke ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Sekolah anak, iuran anak, bayar tagihan listrik, nungkar iwak-iwak, belum lagi gering nungkar obat. Sempit bagi pian melewati hari demi hari karena rezeki macet. Apa jar Nabi? Di tiap kesempitan yang inya lewati, makhraja, akan diberi jalan keluar. Lawang yang lebarnya 80 cm tadi diganti, ada yang terluas. Lalu kawa masuk ke ruangan itu. Makhraj, jalan keluar dari kesempitan tadi. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang kada diduga-duga, kada disangka-sangka, kada dikira-kira, kada ditangguh-tangguh, kada diterka-terka. Tiba-tiba ada rezeki dari hal yang kita kada terpikir sebelumnya. Bukan rezeki normal yang rancak kita dapati melalui jalur itu, tapi ada jalur-jalur baru rezeki datang ke pian. Ibarat contoh pian ini berjualan pencerekenan atau berjual baras langgam. Ketika mana berjual baras, ada pelanggan-pelanggan tetap, mingguan, bulanan, itu pelanggannya. Artinya dari pelanggan-pelanggan itu jalur rezeki yang sampai pada pian selama ini. Tiba-tiba karena pian ma'amalakan istighfar rajin, didatangkan jalur rezeki yang pian kada sangka-sangka. Ada satu perusahaan mengkontrak lawan pian, menaikkan kontrak perjanjian, adakan gesan perusahaan kami tiap bulan sekian ton baras. Cariakan ke apa caranya? Pian yang kami gawiakan. Lalu pian takajut-kajut. Nah ini la yahtasibu, rezeki dari yang kada diduga-duga. Kada terpikir bahwa akan ada satu PT tertentu mengontrak pian untuk mengadakan sembako ini. Tiba-tiba ada jalurnya. Itu satu dari sekian banyak contoh gambaran rezeki dari arah nang kada diduga-duga. Babulik jar ulun tadi, ini ucapan Rasul. Kalau pian pandiran orang biasa zaman aguk, masa ucapan paling mulianya lidah pian ragu-ragu. Kadang kita bujur juga kah istighfar timbul rezeki lancar. Bujur kah? Ada yakin nah. Bahlul. Pandiran binian nih ibarat gadis. Pandiran buaya managuk. Engkau bidadari rembulan bintang, apalah jadinya hidupku tanpa cintamu. Engkau bagaikan air bagi kehidupan untuk diriku. Rabah waluh. Managuk, masa sih? Yakin pandiran buaya nanti ditangguk. Kalau pian bisa mempercayai pandiran orang biasa, harusnya yang terucap dari lisan mulia harus lebih ragap papan lagi.
Atau di bawahnya lagi, kita nih kadang pandiran papadahan tuan guru menaguk bujur. Bagus itu. Ujar tuan guru fulan, begini-begini, fadilatnya begini. Wah, yakin kita. Kadang awak diguyang-guyang. Ada yang mencoba mengguyang. Kadang awak ulun bepingkut apa jar sidin tuh, Pak. Fanatik kita dengan papadahan guru kita. Tapi ketika ada hadis yang sahih, yang banyak riwayatnya disampaikan ulama hadis, kekuatan kepercayaan pian dalam mengikuti hadis tadi ternyata lebih lemah dibanding kekuatan kepercayaan pian mengikuti papadan tuan guru. Itu salah besar. Itu fanatik nang kada bagus. Harusnya yang lebih bisa diikuti apa nang jelas lafaz hadisnya yang disampaikan Nabi. Kan usah diragu-ragukan bahwa istighfar salah satu amal zikir yang mendatangkan rezeki. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Namun jar ulun dalam prakteknya istighfar itu bukan sekedar melafadzkan ucapan astaghfirullah samata, tapi ditunjang dengan pengakuan, mengakui, mengiktiraf kita ni mudnibun, banyak dosa. Mengakui dulu bahwa ya Allah ulun ni ratik warak, ya Allah ulun ni ibarat kelayangan pagat, tabawa tergonjang-ganjing, angin-angin hembus hawa nafsu. Kadang tegawi dosa ini ya Allah, kadang mata jelalatan, kadang pamuntungan memandir nang kada, kadang talinga manalinga kisah kehidupan orang nang kada penting bagi ulun, kadang batis terbawa ke tempat nang kada-kada, hati kadang buruk sangka lawan orang, hati kadang menyumpahi orang. Kada baik ulun mudnibun ya Allah, ulun ni kada baik. Mengakui dalam hati kita ni hitam, hirang, legam dengan dosa. Tapi pulang ya Rab, amun kada kawadah pian ulun minta ampunan ke mana pulang? Astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil memaknai apa nang tadi itu nah, mau ucap istighfar. Ini nang bujur-bujur istighfar yang pas. Mengakui akan lumuran dosa nang ada pada kita. Di situ lalu istighfar bujur-bujur terpakai untuk melunturakan dosa-dosa dan fadilat-fadilat tadi bisa diraih. Jadi bukan semata ucapan muntung aja, hati berontak, hati merasa suci, hati merasa bersih kada. Ya Allah ulun banyak dosa, sebaratan yang ada di desa ini ulun paling banyak dosa. Nah itu bagus tuh, memandang diri paling kada baik. Tapi ingatkan nih, mengakui bahwa diri kita nih banyak dosa, banyak salah, bukan diucapkan di tengah orang banyak. Ingatkan. Karena dikatakan oleh ulama, man dhamma nafsahu fi mala'in faqad madahahu. Siapa orang yang menghinakan dirinya di tengah orang banyak, sama halnya orang tersebut memuji dirinya sendiri. Pian nih di tengah orang banyak diberi wewenang mengikuti mik. Di antara seberataan pian yang hadir jar pian nih, ulun nih yang paling banyak dosa. Pian berataan bagai malaikat, ulun yang banyak benar maksiat. Pian ini menghinakan diri di tengah orang banyak. Itu faqat madahahu. Itu sama halnya ia memuji dirinya seorang. Kada baik, kada bagus. Apalagi dia olah status. Status WA-nya, ya Allah ulun nih banyak benar dosa. Seberatan tuh nang ada di kampung nih ulun pang nang pasak dosanya, diolah status. Pakai hashtag sadar diri. Jangan, itu sama halnya pian memuji diri pian di tengah orang banyak, bahwa pian tawadhu, bahwa pian rendah hati. Pengakuan banyak dosa tadi itu antar kita dan Allah Ta'ala dalam hati.
Jangan tengah orang banyak mengakui itu. Sama hanya pian memuji diri sendiri, malah kada baik. Hati nang mengakui, mengaku salah. Ya Allah, ulun banyak dosa. Biasakanlah memandang diri itu salah, biasakan. Biasakan untuk meminta maaf antar sesama makhluk dahulu. Biasakan kita tuh mengalah dan mengakui kita yang salah. Jangan pengarasan. Kalau pian antar lawan makhluk kebiasaan pengarasan, kada mau aku salah, kada mau mengaku diri nang tak salah, itu akan merembet kena kada mau mengakui kita ini pendosa. Ini mohon maaf bebinian khususnya. Ngalih benar meminta maaf lawan laki. Pokoknya apapun yang terjadi, lakian yang salah. Oh my. Piring tampas pecah di tangan bini. Jadi laki kenapa? Pian pong bepandir tadi. Nang mengikuti piring siapa? Pasti menuduhakan ke lakian. Nah itu jangan dibiasakan penyakit itu. Kan menjadi hal yang masyhur itu konsepnya ujar buhannya nih. Bahwasanya binian tidak pernah salah. Ada baiknya itu. Gara-gara pian membaca nangka itu lalu sebagai binian membenarkan, jangan salahkan pernyataan itu. Kami pun sama mengakui kami kadang salah. Kami legowo ketika salah dan mau minta maaf kepada pasangan. Nah kayak itu yang bagus. Kalau sudah terbiasa antar sesama makhluk mengakui kesalahan, di situ karena berimbas kita mudah mengakui banyak dosa kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa bersih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qattara Allah alaihi fi rizqihi falyukthir minal istighfar. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, siapa orang yang Allah macetkan rezekinya, siapa orang yang Allah sendatkan rezekinya, falyukthir minal istighfar, maka hendaknya ia memperbanyak istighfar. Siapa orang yang rezekinya macet gitu, sandat, maka hendaknya memperbanyak istighfar. Artinya ini kesimpulan lain, antar dosa dan rezeki itu ada ikatan. Ketika dosa seseorang sudah banyak menumpuk, akan berimbas dan berefek rezeki macet. Ketika dosa kita dihapus Allah Ta'ala karena banyak istighfar, di situ karena rezeki tambah lancar. Jadi rezeki itu ibarat sungai yang mengalir lancar. Ketika mana pian banyak berbuat dosa, pian itu ibarat manajak tunggul demi tunggul menghalangi derasnya arus sungai. Yang tadinya harus lancar sungai tadi jalan deras, pian tajaki tunggul ulin tunggal butingan menghambat lajur daripada derasnya banyu tadi. Ketika pian istighfar bujur-bujur mengakui dosa, minta ampun pada Allah Ta'ala, sedikit demi sedikit pian manabangi tunggul-tunggul yang ditajak di tengah sungai yang mengalir tadi. Makanya ada riwayat lain yang Nabi bersabda, riwayat Siti Aisyah, man katsura dzunubuhu, siapa orang yang dosa-dosanya sudah banyak, walam yakun minal amali ma yukaffiruha anhu, ibtalahu Allah bil husni liyukaffira anhu. Siapa orang yang dosanya banyak sudah menumpuk, kemudian dosa nang batumpuk banyak tadi kada diimbangi dengan perbuatan amal soleh yang banyak juga, kada berimbang kebanyakan dosa pada kebaikan. Ibtalahu Allah bil huzni, disitulah Allah akan timpakan kesedihan pada orang tadi. Allah akan kirim kesedihan pada orang tersebut, tujuannya
liyukaffira anhu bih, agar dengan kesedihan tadi menjadi penyeimbang akan banyaknya dosa. Bagaimana kesedihan itu? Banyak. Awaklah garing, duitlah kadada, apapun yang membuat sedih itu yang Allah timpakan. Ketika mana dosa banyak, istighfar jarang. Makanya jangan sampai sehari lewat tu pian kada beristighfar. Yang ketiga, keutamaan istighfar, dan ini cerita Imam Hasan Al-Basri. Wa syaka rajulun ilal Hasan Al-Basri al-jadba. Suatu hari ada seseorang syaka, mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa yang dikaduakan? Al-jadba, kemarau di kampungnya. Jadi ada seorang pria datang pada Imam Hasan Basri, madu, wahai Imam, kampung ulun tuh kada sing hujanan, kering, kerontang, matian tanaman. Apa nang bagus kami gawi? Gitu. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, istighfar kepada Allah jasidin. Wa syaka ilaihi akharun. Nah itu tambahi hak, salah cetak tuh. Wa syaka ilaihi, wa syaka ilaihi akharun al-faqra. Datang orang kedua kepada Imam Hasan Al-Basri, mengadu kepada sidin al-faqra, akan kefakiran. Mengadu kada baduit, wahai Imam Hasan Basri, ulun kada baduit, di mapa? Faqala, dijawab sidin, istaghfirillah, istighfar pian pada Allah. Wa syaka ilaihi akharun, datang orang ketiga, lain pulang nih kasusnya. Ada malwalat, yang dikaduakan ulun belum berketurunan, sudah lama menikah tapi kada bisi anak. Faqala, dijawab Imam Hasan Basri, istaghfir, mintalah ampun kepada Allah. Wa tala alaihim jami'ahum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Lalu dibacakan oleh Imam Hasan Basri firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Nuh yang sudah kita baca juga di pertemuan sebelumnya, yang mana Allah berfirman menceritakan Nabi Nuh. Nabi Nuh berucap, faqultu, aku pun berkata, ajar Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun pada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah maha mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya apabila kalian beristighfar, Allah akan turunkan kepada kalian midrar, hujan yang deras. Wa yumditkum bi amwalin, yang kedua Allah akan yumdit, membentangkan atau menganugerahkan pada kalian bi amwal, dengan harta-harta. Wa banin, dan keturunan-keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan niscaya pula Allah akan jadikan bagi kalian jannat, kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai yang mengalir deras. Nah ini 3 orang datang pada Imam Hasan Basri, lain-lain kaduannya. Seikung mengaduakan paceklik, kemarau panjang. Seikung mengaduakan duit kadada. Seikung mengaduakan tentang kada berketurunan. 3 masalah, jawaban sidin sebuting istaghfirillah, banyaki istighfar kepada Allah. Nah ini dalam Al-Quran janjinya, yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat
wa yaj'al lakum anhara. Faidah qala al-allamatu Muhammad bin Ahmad Bafadl, berkata al-allamah Muhammad bin Ahmad Bafadl, ulama besar di Hadramut, min fawaidil istighfar mahwud dzunub, termasuk sebahagian dari faidah istighfar mahwud dzunub, menghapus dosa-dosa, wasitrul uyub, menutupi aib-aib, wa idrarul arzaq, melancarkan rezeki-rezeki, wa salamatul khalqi, dan keselamatan dalam badan atau sehat fisik jasmani, wal ismatu fil mal, dan terjaganya harta dari hilang, dicuri atau kerusakan, wa husulul amal, dan terhasilkannya atau tercapainya cita-cita, wa jiryanul barakah. Nah, itu salah cetak, jiryan tambahi iya sebelum alif, wa jiryanul barakah fil amwal, dan berjalannya keberkahan di harta, harta bermanfaat dan jadi barakah. Nah, ini ucapan dari al-allamah Muhammad bin Ahmad Bafadl. Mahwud dzunub, dihapusnya dosa-dosa. Sitrul uyub, tertutupinya aib-aib kesalahan. Idrarul arzaq, lancar jayanya rezeki. Salamatul khalq, sehat badan, jasad, jasmani. Wal ismatu fil mal, harta terjaga dari rusak, hilang, dicuri, jambret dan yang lain. Wa husulul amal, tercapainya, tergapainya cita-cita. Wa jiryanul barakati fil amwal, dan berjalannya keberkahan di harta kita. Harta itu jadi berkah. Ini fadilat istighfar. Nah, itu artinya istighfar ini amalan yang luar biasa. Berguna salah satunya untuk melancarkan rezeki seseorang. Jangan sampai, kalau kawan nih, jangan sampai lalai, terlupa dari beristighfar di tiap hari yang kita lalui, kita lewati. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ulun minta ampun lawan pian. Astaghfirullah, ulun banyak dosa. Astaghfirullah, astaghfirullah, ulun khilaf, banyak salah selama ini. Sambil mengingat-ingat kisah kita bahari ketika masih jahil. Ya Allah, ulun bahari pernah menjatuh durian orang kada bepadahan. Dalam hatinya jangan diucapkan, apalagi diolah status, jangan. Ya Allah, bahari ulun banyak maunjuni iwak nila orang di kolam pribadi orang. Ya Allah, ulun pernah menimbai sepatu keguruan bahari di SMA ke sungai. Pokoknya kesalahan bahari sambil diingat memicu kita ini merasa bahwa banyak dosa. Ya Allah, ulun bahari kaini, ulun kaini, pernah ma'anu orang, pernah ini, pernah itu. Sambil kita berucap astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kesalahan-kesalahan bahari diingat sambil. Agar membiasakan diri mu'tarifun bidzunub, mengakui akan dosa-dosa. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Pertemuan selanjutnya itu pas kena 14 Februari. Selamat berpesta pora demokrasi. Jadilah pemilih yang bijak dan baik. Malamnya tatap majelis jalan. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana
علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.